Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Juara? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Senang sekali saya Kak Elda bisa bertemu kembali dengan kalian di video pembelajaran kimia BKB Nurul Fikri. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan antara reaksi eksoterm dengan endoterm. Lalu juga kita sudah membahas beberapa jenis-jenis entalpi. Kali ini kita akan membahas tentang kalorimeter dan perhitungan termokimia. Kelanjutan dari video yang lalu. Jadi nonton dulu ya video yang lalu kalau belum nonton. Nah, yuk kita simak video pembelajarannya. Nah, Sobat Juara, untuk mengukur kalori, kita menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter ini khusus untuk mengukur kalor yang terlibat dalam sebuah reaksi. Ada dua jenis kalorimeter. Yang pertama itu kalorimeter bom, dan yang kedua kalorimeter sederhana. Gimana sih cara kalorimeter mengukur panas atau mengukur entalpi? Yuk kita lihat tentang hukum Black, azas Black. Ya. Azas Black itu dia bilang kalau kalor yang dilepas harus sama banyak dengan kalor yang diterima. Anggaplah sistem itu melakukan reaksi eksoterm. Berarti kalor yang dilepas oleh suatu sistem atau reaksi kimia harus sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Nah, kalor yang dilepas itu adalah mol kali entalpi. Sedangkan kalor yang diterima adalah MC delta T atau M kali C sama dengan kapasitas kalor kali delta T. Untuk memahami kapan kita pakai MC delta T atau C besar kali delta T, yuk kita lihat soal berikut. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah entalpi pembakaran etana. Nah, kita mulai dulu, kita lihat soalnya dari atas. Molnya adalah 0,1 mol, sedangkan kapasitas panas sistemnya adalah 32 kJ per derajat Celcius, berarti C besar ya. Lalu delta T-nya suhu berubah dari 27 ke 32, berarti selisihnya 5. Karena suhunya naik, berarti dia exotherm. Maka delta HC-nya pasti negatif. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus delta HC sama dengan Ki per mol. Ki yang kita pakai adalah kapasitas panas C besar kali delta T. Berarti kita masukkan angkanya tadi ya ke dalam rumus itu, maka kita dapat 32 kali 5 per 0,1 sama dengan 1600 kJ per mol. Jangan lupa tandanya negatif, exotherm kan tadi. Sobat Juara, selain memakai kalorimeter, kita juga bisa mengukur harga entalpi berdasarkan hukum Hess dan hukum Laplace. Nah, dari dua hukum ini kita bisa menemukan 3 cara, yaitu pertama pakai rumus delta HF, yang kedua pakai data lengkap, dan yang ketiga pakai diagram energi atau diagram siklus. Nah, contohnya ada di soal berikut. Di soal ini kita bisa lihat ada dua buah reaksi, yaitu yang pertama reaksi pembentukan CO2, sedangkan yang kedua adalah reaksi pembentukan CO. Nah, dari dua reaksi itu kalau ditanya berapakah entalpi pembakaran 1 mol gas CO, maka kita bisa hitung dari salah satu 3 tadi, ya kan? Cara yang pertama adalah pakai rumus entalpi pembentukan. Berarti kita sortir dulu harga delta HF-nya masing-masing berapa. CO2 katanya tadi ya di soal tadi adalah min 393,5, lalu si CO adalah min 110,5, sedangkan oksigen karena dia molekul unsur berarti nilainya pasti 0. Lalu kita bikin dulu persamaan reaksi setaranya 1 mol CO2, maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu harga entalpi sama dengan jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan. Nah, tinggal kita masukkan harganya. Produknya adalah CO2, masukkan harganya. Sedangkan reaktannya adalah CO, masukkan juga harganya. Tambah setengah O2, masukkan juga harganya. Maka kita bisa dapatkan harga entalpinya itu adalah min 283 kJ per mol. Oke, cara yang kedua adalah cara data lengkap.
Data lengkap ini maksudnya kita buat reaksinya selengkap mungkin, reaksi pertama, reaksi kedua, reaksi ketiga. Lalu kita rubah reaksi itu menjadi reaksi yang ditanyakan. Ketika reaksinya kita balik, maka harga delta H berubah. Ketika reaksinya kita kali 2, maka harga delta H juga harus dikali 2. Kalau reaksinya kita jumlahkan semua, maka harga delta H juga harus dijumlahkan semua. Nah, di soal yang barusan yang tadi ada 2 buah reaksi dan yang diminta adalah reaksi pembakaran CO menjadi CO2. Kita lihat dari persamaan yang atas, yang pertama CO2 letaknya di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya juga di sebelah kanan, berarti reaksinya tetap. Harga delta H juga tetap min 393,5 kJ. Sedangkan di reaksi yang kedua, CO ada di sebelah kanan, sedangkan yang ditanya ada di sebelah kiri. Berarti reaksinya mesti kita balik. Berarti harga delta H-nya berubah menjadi positif 110,5. Lalu kedua data tadi kita jumlahkan delta H-nya, maka didapatkanlah min 283 kJ. Itu harga untuk pembakaran 1 mol CO. Sama aja kan dengan pakai data pembentukan tadi? Nah, cara yang ketiga adalah dengan memakai diagram energi dan siklus energi. Dari gambar bisa kita lihat bahwa yang ditanyakan adalah harga delta H3. Apa itu delta H3? Delta H3 adalah reaksi pembakaran 1 mol gas CO menjadi CO2. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya dengan hukum Hess, yaitu reaksi delta H tidak bergantung pada banyaknya reaksi, tapi bergantung pada keadaan awal dan akhir. Dari gambar bisa kita lihat bahwa delta H1 itu didapat dari delta H2 ditambah delta H3. Maka kalau kita bikin dia dalam bentuk persamaan matematika, delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Berarti harga delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Kalau kita masukkan angkanya berarti delta H3 sama dengan min 393,5 dikurang min 110,5, maka bisa kita dapatkan senilai min 283. Harganya sama aja bukan dengan cara data lengkap dan juga rumus entalpi pembentukan. Sobat Juara, selain menggunakan hukum Hess dan hukum Laplace, kita bisa juga mencari perhitungan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Apa sih energi ikatan itu? Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurang jumlah energi ikatan pembentukan. Energi ikatan pemutusan biasanya adanya di reaktan, energi ikatan pembentukan adanya di produk. Berarti sederhananya delta H sama dengan jumlah energi ikatan yang ada di reaktan kita kurang dengan energi ikatan yang ada di produk. Nah, untuk lebih memahami lagi, yuk kita lihat soal berikut. Pada soal ini diberitahu harga 5 buah energi ikatan rata-rata. Sedangkan yang ditanya adalah perubahan entalpi reaksi antara C2H4 ditambah Cl2 menjadi C2H4Cl2. Dan harus diingat, kalau kita pakai energi ikatan, berarti semua spesiesnya harus dalam wujud gas. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya, reaksi tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk ikatannya gitu. Nah, kita lihat ikatan C2H4 seperti apa, Cl2 dan C2H4Cl2 seperti apa. Lalu kita masukkan ke dalam rumus tadi. Delta H sama dengan kita masukkan semua harga ikatan yang ada di reaktan dikurang masukkan semua harga ikatan yang ada di produk. Maka kita bisa dapatkan delta H sama dengan min 155 kJ. Demikianlah Sobat Juara penjelasan mengenai perhitungan termokimia. Semoga mudah difahami dan bermanfaat ya untuk kalian.
Kalau masih bingung sedikit-sedikit, tonton lagi videonya sampai kalian, udah ngerti banget gitu ya. Nah, terus ikuti channel Bimbel Nurul Fikri dengan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Dan terakhir, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.